Pernah ngerasa udah kerja keras, tapi hidup tetap gitu-gitu aja? Gaji naik, tapi tetap habis. Waktu habis buat kerja, tapi nggak makin dekat sama mimpi. Kenapa bisa begitu? Mungkin jawabannya bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu salah arah. Di video ini, kita bakal bongkar 5 alasan kenapa banyak orang tetap miskin, walaupun udah kerja keras setiap hari. Dan yang terakhir, mungkin alasan yang paling bikin kamu nggak sadar, yaitu mindset kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja mati-matian, tapi hidup kayak gitu-gitu aja? Gaji naik sedikit, tapi tetap habis di akhir bulan. Capek iya, tapi hasilnya nggak jelas. Masalah utamanya bukan di kerja kerasmu, tapi karena kamu nggak punya tujuan finansial yang jelas. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, sibuk banget, tapi nggak tahu sebenarnya mereka sedang menuju kemana. Nggak ada target, nggak ada rencana 5 tahun ke depan. Nggak tahu mau punya tabungan berapa, aset apa, atau kapan mau bebas finansial. Akhirnya kerja keras itu jadi kayak lari di treadmill. Keringetan, ngos-ngosan, tapi tetap di tempat. Menurut survei dari CNBC, lebih dari 60% pekerja nggak punya rencana keuangan jangka panjang. Mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa strategi. Padahal, tanpa arah yang jelas, kamu nggak akan pernah tahu kapan harus berhenti, kapan harus ganti strategi, atau kapan harus leveling up. Coba tanya ke diri kita sendiri sekarang. Dalam 5 tahun ke depan, saya mau punya apa? Mau penghasilan pasif dari mana? Mau kerja terus selamanya, atau pengen pensiun muda? Kalau kamu nggak bisa jawab itu, berarti kamu belum punya arah. Nah, selain nggak punya tujuan yang jelas, ada satu faktor lain yang diam-diam bikin kamu stuck, yaitu lingkunganmu sendiri. Percuma kamu punya mimpi besar, kalau tiap hari nongkrongnya sama orang yang mikirnya kecil. Teman-teman yang kerjanya cuma ngajak foya-foya, ngabisin duit, dan nyinyirin orang sukses. Itu bukan circle, itu jebakan. Lingkungan itu berpengaruh banget ke cara kamu mikir dan ambil keputusan. Kalau kamu dikelilingi orang yang toksik, yang nggak pernah support mimpi kamu, yang selalu bilang, ah ngapain kayak kayaan, yang penting hidup tuh dinikmatin. Lama-lama kamu ikut terbawa. Dan lebih parahnya lagi, kalau kamu tumbuh di lingkungan yang miskin mindset, nggak terbiasa ngomongin peluang, investasi, atau self-growth, kamu akan anggap hal-hal kayak gitu aneh. Padahal itulah kunci naik level. Psikolog bilang kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya. Jadi kalau 5 orang di sekitarmu nggak punya visi, ya kemungkinan besar kamu juga akan jalan di tempat. Coba deh lihat sekelilingmu sekarang. Apakah mereka bantu kamu berkembang, atau justru mereka bikin kamu ragu sama diri sendiri? Apakah mereka support saat kamu mau mulai bisnis, belajar investasi, atau upgrade skill? Kalau jawabannya enggak, mungkin udah waktunya kamu pilih lingkungan baru. Bukan berarti ninggalin, tapi kamu berhak ada di tempat yang lebih sehat buat masa depanmu. Setelah tujuan nggak jelas dan lingkungan yang toksik, ada satu lagi jebakan yang sering nggak kita sadari. Kita lebih banyak konsumsi daripada produksi. Setiap hari kamu bisa scroll TikTok atau Instagram berjam-jam. Tapi saat disuruh belajar skill baru, baca buku, atau ikut kelas, alasannya selalu sama. Nggak ada waktu. Padahal waktu itu ada, cuman dipakai buat konsumsi konten, bukan bangun diri sendiri. Masalahnya, kalau kamu cuma terus-terusan konsumsi, kamu jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu tahu tren A, B, C, tapi nggak bisa bikin apa-apa dari situ. Kamu jadi tahu banyak hal, tapi nggak menghasilkan apapun. Sama juga soal uang. Belanja barang yang nggak dibutuhin gampang banget. Tapi waktu disuruh beli buku, ikut webinar, atau investasi ke tools buat kerjaan atau bisnis, langsung mikir 2-3 kali. Ini fakta. Kebiasaan konsumtif yang nggak dibarengi dengan produksi akan bikin kamu terus merasa kurang. Karena kamu hanya menerima, tapi nggak menciptakan. Dan orang yang nggak menciptakan nggak akan pernah benar-benar merasa punya nilai. Coba cek aktivitasmu hari ini.
lebih banyak ngasih waktu buat hiburan atau pengembangan diri, lebih banyak ngabisin uang buat gaya hidup, atau investasi buat masa depan. Kalau kamu mau hidup yang luar biasa, kamu harus produksi lebih banyak daripada konsumsi. Bikin karya, bangun skill, tanam investasi buat diri sendiri, karena itu yang bikin kamu beda dari yang lain. Dan satu lagi alasan kenapa banyak orang tetap di tempat, yaitu nggak mau mulai dari bawah. Semua orang pengen sukses, pengen punya penghasilan besar, hidup nyaman, bebas finansial, tapi giliran disuruh mulai dari nol. Kerja keras, belajar hal baru, gagal berkali-kali, langsung mundur. Semua pengen hasil, tapi sedikit yang mau proses. Banyak yang pengen jadi bos, tapi nggak mau ngelewatin fase jadi karyawan. Banyak yang pengen punya bisnis, tapi ogah trial dan error. Takut gagal, takut salah, takut diremehkan. Dan ujung-ujungnya nggak pernah mulai. Faktanya, semua orang sukses yang kamu lihat hari ini, dulunya juga mulai dari bawah. Mereka pernah ditolak, pernah jatuh, pernah nggak dihargai. Tapi mereka tetap jalan. Kenapa? Karena mereka tahu proses itu bagian dari tiket menuju sukses. Kalau kamu selalu nunggu waktu yang tepat, kamu akan terus menunda. Kalau kamu cuma mau jalan, pas udah yakin berhasil, kamu nggak akan pernah jalan. Nggak ada jalan pintas. Mau naik tangga, ya harus mulai dari anak tangga paling bawah. Tapi justru disitulah mentalmu dibentuk. Dan itu yang bikin hasilnya nanti pantas kamu dapatkan. Dan yang paling berbahaya, alasan terakhir kenapa banyak orang tetap miskin. Mindsetnya masih mindset korban. Ya wajar saya miskin, orang tua saya juga nggak mampu. Gimana mau sukses, dari kecil saya nggak dikasih modal. Nasib saya emang begini. Kalimat-kalimat kayak gini terdengar masuk akal, tapi sebenarnya cuma tameng. Untuk tidak bertanggung jawab atas hidup sendiri. Selama kamu masih menyalahkan masa lalu, keluarga, sistem, atau keadaan, kamu akan terus terjebak di situ. Karena kamu menaruh kendali hidupmu di tangan orang lain. Mindset korban bikin kamu merasa lemah, nggak punya pilihan, dan akhirnya pasrah. Padahal kenyataannya, kamu selalu punya pilihan. Orang-orang yang sukses bukan karena mereka selalu punya privilege, tapi karena mereka memilih untuk melawan keadaan, bukan menyerah. Mereka ganti narasi dari, saya begini karena orang tua saya, menjadi, orang tua saya titik awal, tapi tujuan hidup saya yang tentukan. Kamu bisa terus jadi korban, atau kamu bisa jadi pejuang. Bedanya satu, tanggung jawab. Pejuang tahu hidupnya mungkin berat, tapi dia tahu satu hal penting. Kalau saya nggak bergerak, nggak akan ada yang berubah. Hidup itu keras, memang, tapi kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu nggak harus langsung kaya, tapi kamu harus berubah mulai hari ini. Karena kalau kamu terus hidup dengan pola yang sama, hasilnya juga akan sama. Sekarang pilihannya cuma dua. Hidup nyaman dalam kemiskinan, atau berjuang menuju kebebasan. Dan ingat, diam di tempat itu juga pilihan. Tapi biasanya, itu pilihan yang paling mahal biayanya. Kalau kamu serius mau ubah hidup, channel ini bukan cuma buat ditonton, tapi buat dijadikan bekal. Setiap video di sini dirancang buat buka mindset kamu, bantu kamu grow, dan jadi versi terbaik dari dirimu. Jadi jangan cuma nonton, subscribe sekarang, dan pastikan kamu nggak ketinggalan insight-insight penting berikutnya. Karena hidupmu bisa berubah, asal kamu mulai dari satu langkah kecil, niat dan aksi.